Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kita akan lanjutkan perbincangan terkait 1 tahun Perang Rusia dan Ukraina. Kali ini bersama Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional dan Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia yang telah bergabung bersama kami di studio. Selamat siang, Bu Suzy. Selamat siang, Ibu Marcelina. Bu Suzy, kita lihat tadi salah satu perkembangan terkini di tengah terjadinya perang Ukraina dan Rusia ini adalah Rusia yang menarik diri dari perjanjian pengurangan nuklir bersama Amerika Serikat. Apakah ini kemudian cukup mengkhawatirkan atau mengarah kepada penggunaan nuklir dalam konflik yang tengah terjadi saat ini? Oke, saya mengutip juga Profesor Mearsheimer, karena baru dengar ya, interviewnya di CGTN. Tapi yang pertama, permisif terhadap keluar dari segala macam perjanjian kan Presiden Trump. Trump memang mengizinkan agar Rusia itu mempunyai peran karena dia bukan seseorang yang hawkish ya, seorang yang suka berperang. Lalu Profesor Mearsheimer hanya mengatakan bahwa kalau Rusia sampai kalah, yang akan terjadi adalah penggunaan tactical nuklir di Ukraine. Jadi tidak akan mengenai mutual destruction seperti yang MAD program, kalau kamu tembakan nuklir, saya juga akan tembakan nuklir ke negara kamu. Jadi yang akan dipunahkan adalah tentara Ukraine. Jadi itu Mearsheimer, pandangan Mearsheimer. Kalau saya bilang, kalau misalnya Cina bisa mendorong untuk ke arah perdamaian, mungkin akan terselamatkan ya masalah ini. Tetapi dua-duanya nggak mau kalah. Jadi yang satunya bilang, oke, kamu boleh damai kalau wilayah kamu milik saya. Jangan yang satu bilang, tidak bisa. Wilayah saya adalah tetap wilayah saya. Jadi untuk mencapai persetujuan ini, kalau Profesor Mearsheimer bilang sangat minim ya. Misalnya Perang Dunia Pertama itu berlangsung 4 tahun. Jadi kalau ini menjadi protected war, kita bisa lihat nanti lama-lama berkembang sebagai frozen conflict atau konflik yang terus berkepanjangan, membeku. Kelihatannya tidak terjadi sesuatu, tapi suatu waktu bisa terjadi perang lagi seperti di Korea. Jadi masalah utamanya adalah bagaimana sikap pemerintah Amerika yang kebetulan sekarang beda dengan Presiden Trump karena Biden lebih hawkish dibandingkan Trump dalam masalah peperangan. Trump hawkish terhadap Cina, tetapi terhadap Rusia kurang. Nah, sedangkan Biden adalah seorang yang berkeinginan untuk menciptakan social order di dunia dengan menciptakan order yang baru bahwa kami adalah pemimpin dunia. Memang ada teorinya, misalnya teori hegemonic stability theory, itu yang mengatakan perdagangan di dunia atau semua transaksi internasional itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada penjaga hegemoni ini. Karena semuanya itu akan mau-maunya sendiri gitu loh. Jadi ini adalah sebuah tes. Kalau kita lihat challengers ya. Kalau dalam neorealisme kelihatan bahwa ada rising state atau negara yang naik dan negara yang turun. Tiba-tiba ada inflection point. Nah, inflection point itu yang menciptakan peperangan. Yang turun akan mencoba mencegah yang naik untuk menjadi bermusuhan. Yang naik ingin menindas yang mundur gitu ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari aliansi-aliansi baru seperti Shanghai Cooperation Organization atau RCEP atau kumpulan BRICS dan segala macam, itu kan sudah jelas bahwa mereka menantang. Kalau guru saya dulu bilang, Profesor Mandelbaum bilang, sebenarnya apa sih beda Amerika dengan Iran dan Rusia dan Cina? Ya satu, bedanya mereka semua sama ingin kaya. Hanya yang satu menggunakan demokratisasi sebagai bagian dari perdagangan bebas. Kalau yang kelompok lain tidak menginginkan demokratisasi itu. Bu Suzy, kalau kita melihat peran dari Indonesia saat ini kan dikatakan cukup strategis sebagai negara yang netral, bisa berdialog dengan Amerika Serikat ataupun dengan China. Apakah ini menjadi posisi yang sebetulnya bisa lebih dimaksimalkan di tengah adanya kondisi di Rusia dan Ukraina yang tadi Anda katakan frozen war berkepanjangan? Kalau kita lihat masalah Indonesia itu masalah dalam negeri. Masalah dalam negeri kita harus menemukan seorang yang bisa strategize dalam artian mengukur benar Indonesia sudah siap belum menjadi penengah-penengah peperangan. Kalau kita sendiri agak kacau, tentunya tidak dianggap ya satu negara bisa menjadi negara terbesar kelima, tetapi di dalam negerinya tidak
teratasi masalah-masalah strategi keamanannya, bagaimana distribusi misalnya pangan, distribusi energi dengan berbagai macam, lalu apakah kita bisa mempunyai teknologi yang terbaru, yang canggih, yang digunakan oleh negara lain untuk mendapat respect, karena respectability itu tergantung kepada kondisi di mana kesatuan kebangsaan itu tetap kuat di dalam negeri dan semua menghormati esensi kedaulatan Indonesia. Nah, sekarang ini saya lihat masih problematik. Itu yang problematik satu, yang satunya lagi, ada nggak ahli yang benar-benar patriotis, tidak memikirkan kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan di dalam negeri. Nah, beda dengan Amerika Serikat, karena kalau mereka mempunyai National Security Advisor, tokoh seperti Kissinger, ada Brzezinski, ya, tokoh-tokoh lain yang sekarang Jake Sullivan dari Biden, itu mereka memang terfokus untuk negaranya dan itu dari atas ke bawah mirip diskursusnya. Jadi kalau Biden bilang, I am the leader of the world, mereka akan mencoba melaksanakan itu dengan pemaksaan diplomatis di mana-mana. Baik, terima kasih Bu Susi Sudarman sudah bergabung bersama dengan kami.